Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua saya ucapkan kepada seluruh teman-teman Fakultas Teknologi Mineral dimanapun kalian berada. Di sini saya Cesa Safathani yang akan membersamai Bapak Sarjono SAG pada acara kajian Islam yang mengusung tema Pandangan Islam terhadap kualitas iman mahasiswa yang berdampak pada kesehatan mental. Namun sebelumnya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik, mungkin dari teman-teman Fakultas Teknologi Mineral sudah tidak sabar dengan mendengarkan dari Bapak Sarjono SAG dalam acara kajian Islam. Kepada Bapak Sarjono, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyaika wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa sallam. Terima kasih kepada Mbak Sesa yang sudah mengawali dan memfasilitasi untuk kajian pada saat ini, yaitu dalam rangka kajian Islam dari Fakultas Teknologi Mineral. Baik, dalam hal ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu pandangan Islam terhadap kualitas iman mahasiswa yang berdampak pada kesehatan mental. Ya, jadi pandangan Islam terhadap iman dan pengaruhnya kesehatan mental pada mahasiswa. Oke, terima kasih. Namun sebelumnya untuk kajian ini kita mulai, namun kita bersama-sama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak terasa maupun kita terasa bahwa kita selalu dan selalu diberi rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melakukan sebuah kajian-kajian yang mudah-mudahan pada kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tambahnya amal kebaikan kita semuanya. Oke, kaitannya dengan pengaruh iman terhadap kesehatan mental mahasiswa, bahwa kalau kita semuanya flashback ke belakang, tempo dulu ini ada sebuah pepatah, yaitu mensana in corpore sano. Ini saya kira dari sejak dulu sampai sekarang ini sudah merakyat, ya, sudah istilahnya di kalangan mahasiswa, di kalangan para siswa ataupun terpelajar ini sudah tidak asing lagi. Nah, mensana in corpore sano itu adalah sebuah bahasa Latin yang mempunyai makna yang sangat dalam sekali kaitannya dengan kesehatan mental ini, yaitu dalam bahasa Latinnya mensana in corpore sano itu di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Nah, ini maka untuk bisa mencapai kesehatan jiwa ini ada sebuah pendapat yang disampaikan oleh Carl Gustav, seorang psikoanalisis, yaitu selama 30 tahun itu melakukan praktek konseling, bahwa tidak seorang pun sembuh kecuali setelah pasien itu kembali kepada wawasan agama tentang kehidupan. Maka menurut penelitian atau perkataan dari Carl Gustav ini,
saya sangat setuju sekali dengan hal ini. Karena apa? Karena ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang dapat membuktikan pengaruh keimanan ini terhadap kesehatan mental seseorang. Ya, nanti ya kita kaitkan dengan seseorang itu istilahnya ya kita kaitkan dengan tema ini, yaitu mahasiswa ya. Jadi yaitu seseorang itu menurut tingkat kesolehan, tingkat ketekunan ibadah dan kedekatan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam Islam ini. Oke. Jadi nah, maka kesolehan bukan hal yang melulu abstrak. Jadi kalau kita kita rasakan atau kita dengar bahwa kesolehan itu bukan sebuah benda-benda yang tidak bisa kita jangkau dari mata indera. Kadang-kadang kesolehan itu kita tafsirkan dengan apa yang tidak bisa kita lihat. Namun ini dengan kesolehan itu bisa kita lihat bahwa orang-orang soleh itu tak gampang dilanda kecemasan ini. Jadi kita lihat dari lihat fisiknya itu bisa kita kita bisa buktikan atau kita amati, yaitu yang namanya kesolehan itu orang itu tidak gampang gelisah, tidak gampang cemas, sehingga orang itu dalam hidupnya selalu dan selalu tidak ada yang namanya putus asa. Ini ya. Nah, jadi maka dalam hal ini bisa kita maknai bahwa kesolehan ini berpangkal kepada sikap sabar, sikap ketenangan yang terpancar dari wajah mereka atau seseorang. Maka tingkat ketekunan ibadah itu dan juga doa-doa serta permintaan ampun kepada Tuhan ini sangatlah mendominasi dalam hal yang namanya kesolehan ini. Nah, maka kedekatan dengan Tuhan akan menambah ketekunan ibadahnya dan makin tinggi ketakwaannya dan bertambahlah ketentraman jiwanya. Nah, sehingga kalau jiwa ini tentram, jiwa ini tenang, maka dengan sendirinya akan terbentuk mental yang kuat. Ya, tentunya ini didasarkan dengan sebuah keimanan. Lah, apa itu iman? Iman ini kan kalau dalam segi istilahnya adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, terus diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Maka seorang yang punya keimanan ini punya prinsip yang sangat kuat. Ya, punya prinsip yang sangat kuat, punya pendirian, sehingga pendirian ini muncul dalam sebuah ucapan. Nah, dari ucapan itu diterus atau dilakukan dengan sebuah perbuatan ini. Nah, maka kalau kesolehan dan keimanan ini mungkin bisa terpancar juga, tidak hanya sebuah sebuah abstrak itu tidak, namun kesolehan atau keimanan seseorang itu bisa terlihat dalam bentuk ucapan, bentuk perbuatan. Maka kesimpulannya bahwa setiap orang yang mengalami gangguan mental tidak akan bisa sembuh secara total kecuali dengan kembali kepada kehidupan keagamaannya. Nah, hal ini didukung dengan kesolehan tadi, dengan ketekunan ibadah dan kedekatannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka kaitannya dengan dengan kesehatan mental ini, bahwa Al-Quran itu sebagai sumber ajaran Islam, sehingga kebenarannya bersifat hakiki. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan-keraguan lagi di dalam kitab Al-Quran itu. Nah, maka sangat sangat bisa diyakinkan bahwa
kebenaran yang ada Al-Quran ini dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai kitab yang namanya kitab Samawi, kitab Samawi yaitu kitab yang berasal dari langit, tentunya kitab yang berasal dari ketuhanan. Yang Tuhan ini tidak mungkin dia tidak benar. Tuhan itu selalu benar. Ini kaitannya kesehatan mental dalam persepsi Islam, dan juga tentunya Islam ini bersumber pada fondasi yang namanya akidah. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada penjelasan tentang sabar, tentang kesehatan mental. Pokoknya kesehatan mental itu bersumber pada sabar, bersumber pada keyakinan yang kuat. Maka ada beberapa ayat Al-Quran tidak lebih dari 103 ayat di dalamnya ini. Nah, ini saya ambilkan ayat yaitu dari surat Al-Baqarah ini sebagai dasar untuk dialog dalam persepsi kesehatan mental dalam mahasiswa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Nah, walanabluwanakum, dan sungguh akan kami beri cobaan, bisai'in dengan sesuatu, minal khauf dari ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsim minal awal dan kekurangan dari harta, wal anfusi dan jiwa, wasamarati dan buah-buahan, wabasiris sabirin, dan diberikan berita gembira orang-orang yang sabar. Nih. Nah, ada ayat lagi yang menguatkan tentang kesehatan mental ini, khususnya dalam sebuah kesabaran. Maka di sini ayat Allah mengatakan alladzina idza asobathum musibatum qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini alladzina, orang-orang yang idza apabila asobathum menimpa mereka musibatun, musibah, qalu mereka mengucapkan innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi rajiun. Nah, kepadanya mereka kembali. Jadi ayat-ayat tersebut itu memberikan sebuah penjelasan, yaitu tentang siapa yang disebut sobirin, siapa yang disebut orang-orang sabar itu. Jadi orang-orang yang sabar itu berdasarkan ayat ini adalah mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini. Dan maka penjelasan ayat ini mengandung makna yang begitu dalam, dalam sebuah kajian ini. Baik, saya kira untuk mengawali ini nanti bisa kita kaji bersama-sama. Mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sesa. Baik, terima kasih Pak Sarjana. Jadi kita ini harus tetap dimulai dari kesabaran dulu ya Betul, Pak. Kemudian ya, kita juga harus yakin kepada agama kita sendiri, kepada iman kita sendiri. Betul. Begitu ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Fakultas Teknologi Mineral nih Pak. Jadi ini dari Alfarisi 902. Pertanyaannya begini Pak. Bagaimana peran Islam dalam mengajarkan mahasiswa untuk mengelola emosionalnya? Itu bagaimana ini Pak? Ya. Jadi dalam Islam itu dakwah Islam mengajak kepada sesuatu itu kan ada beberapa teori. Kalau dalam ayat Quran itu ada yang mengatakan uda'u ila sabi rabbika bil hikmah. Nah, maka ajaklah olehmu itu dalam sebuah baik itu dengan cara hikmah, dengan secara pelan-pelan. Saya mengerti bahwa mahasiswa atau pelajar ini kan ya masih dalam tingkat
tingkat emosionalnya itu tinggi. Iya, betul. Maka kalau apa ya, dalam mengejar sebuah kebaikan ini, kalau dengan apa ya, dengan secara apa ya, secara frontal, mungkin ya di apa dia tidak bisa, akan sulit mahasiswa itu untuk menerima, karena jelas mahasiswa itu intelektualnya ini berjalan. Maka dalam hal ini ya kita dengan cara halus ya, dalam pelan-pelan, bertahap lah, bertahap, karena sesuatu itu ya memerlukan sebuah tahapan untuk mencapai sesuatu hal yang dicapainya yang lebih baik, itu begitu. Nah, kalau persepsinya dalam Islam ya, jadi kita mulai sebelah tahapan-tahapan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Jadi pertanyaan kedua ini diberikan dari Instagram NWWNNG. Pertanyaan begini Pak, bagaimana hukum kesehatan mental ini diakibatkan karena kegiatan negatif yang telah dilakukan? Oh baik ya, kalau kita berbicara dengan kesehatan mental ya, mental ini adalah bersumber pada jiwa ya. Nah, jiwa ini bersumber dengan sebuah hati. Nah, maka ada yang mengatakan hadis, di dalam jiwa manusia ini ada sebuah daging, dimana kalau daging itu bagus maka akan menjadi bagus semuanya di dalam badan. Ketika di dalam daging itu jelek, maka akan menjadikan jelek ke semuanya. Sehingga kesehatan mental terkait dengan perbuatan-perbuatan yang negatif ini ya tentunya ada pengaruhnya juga. Artinya ketika orang itu berbuat kejelekan, berbuat maksiat, tentunya semua yang ada di dalam anggota badan ini yang menggerakkan hati. Nah ini maka itu tadi, berarti kalau ada seseorang yang berbuat negatif, kejelekan-kejelekan, maka tentunya ya itu bisa dikatakan apa ya, gerakan jiwa mental seseorang itu ya belum bisa dikatakan apa ya, belum dikatakan mental yang tangguh itu ya, karena mental itu adalah kaitannya dengan jiwa dan hati seperti itu. Karena saya kira itu. Berarti hukum kesehatan mental ini juga berpengaruh dari hati kita juga gitu ya Pak? Ya, karena betul. Itu menggerakkan dari apa yang kita lakukan. Oh ya, karena hati ini adalah komando yang utama dalam sebuah apa namanya perilaku, sebuah amalia dan sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Instagram @aryataka nih Bapak. Pertanyaannya begini, apakah anxiety disorder gangguan mental bisa diatasi dengan sholat dan juga berdoa? Ya, terima kasih. Kaitannya dengan ini ya, ada sebuah ayat Quran, yaitu kalau tidak keliru coba nanti dibuka, yaitu di surat Al-Ra'd. Ayatnya adalah ayat 28. Di sana disebutkan alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, apa itu artinya? Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bahwa kaitannya dengan pertanyaan tersebut, bahwa sholat itu dalam rangka kita hablum minallah. Nah, hablum minallah, mendekat pada Allah. Sehingga hal tersebut bisa diatasi dengan sholat. Karena dengan sholat ini orang berzikir, maka hatinya akan tenang. Kalau hatinya tenang, itu akan menjadi bagus sebuah. Baik, ini ada pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari Instagram faris.sa. Ya, pertanyaannya begini Pak. Oke.
Kalau iman kita menurun, apakah kesehatan mental kita juga ikut menurun? Begitu, Pak? Ya jelas dong itu, jelas. Karena iman itu sendiri kan sebuah prinsip. Ya. Sehingga kalau prinsipnya menurun, keyakinannya menurun, maka juga mentalnya kesehatan mentalnya ya akan menurun. Nah, kita umpamakan sekarang, ketika Neil Armstrong ya, Neil Armstrong itu orang yang pertama naik ke bulan. Nah, ketika Neil Armstrong itu belum meyakini, kurang imannya, maka Neil Armstrong itu masih bimbang, sehingga mentalnya masih ngambang, imannya masih ngambang. Nah, ketika Neil Armstrong ini meneliti dan dia ke bulan, sehingga di bulan ini terdengar sebuah adzan, nah maka disitulah Neil Armstrong meningkat tingkat mentalnya, tingkat keimanannya ini. Nah, sehingga tambahlah kuat bahwa sebenarnya di jagat raya ini ini ada Tuhan, karena di sana mendengar adzan. Ketika itu Neil Armstrong belum yakin atau keyakinan itu lemah, sehingga dia masih ragu-ragu terhadap keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah contoh seperti itu. Okay. Berarti kalau misalnya iman kita menurun, juga kesehatan kita juga bakalan bisa menurun juga ya, Pak? Jelas itu, ya. Baik, mungkin itu saja dari kajian Islam dari Bapak Sarjono, bisa memberikan kesimpulan tentang kajian Islam yang telah kita lakukan pada hari ini, Bapak. Langsung saja nih kita kesimpulan. Oke, dari kajian kali ini bisa saya simpulkan bahwa konsep Islam dalam hal ini dalam Al-Quran itu tentang kesehatan mental adalah konsep sabar, di mana konsep sabar ini yang terkandung dalam Al-Quran ini ada beberapa aspek-aspek, meliputi satu, kontrol diri atau pengendalian diri, terus penguasaan diri, lalu jangkauan daya tahan, lalu dalam Al-Quran ini kita kepasrahan dan optimis yang kita implementasikan dalam sebuah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling kita berhubungan pada Allah. Inilah konsep dasar dari kesehatan mental. Nah, maksudnya mahasiswa itu sendiri ketika dalam belajar itu punya sebuah kesabaran dalam menunaikan kegiatan-kegiatannya, apapun dengan bisa mengendalikan diri dan penguasaan diri, itulah mahasiswa ini bisa dikatakan bahwa mahasiswa itu bisa tingkat kesehatan mentalnya tangguh dan kuat. Saya kira itu. Begitu. Ya. Oke, dari saya itu yang bisa sampaikan. Tentunya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton pada acara kajian Islam pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarjono SAG yang telah memberikan materi tentang kajian Islam yang bertemakan pandangan Islam terhadap kualitas iman mahasiswa yang berdampak pada kesehatan. Salam dari saya apabila terdapat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.